Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui perseroan terbatas badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi memagari titik abrasi Pantai Amurang dengan 18.000 bantal geobak berisi pasir berlapis batu boulder. Geobak memiliki fungsi beragam sesuai pembentukannya, 2 diantaranya merupakan elemen penahan erosi dan abrasi pantai serta diklaim mampu bertahan 30 hingga 40 tahun. Jika sebelumnya titik abrasi Pantai Amurang dilakukan uji coba dengan pemasangan batu boulder untuk menahan erosi pantai pada pertengahan bulan Januari lalu, kini mendapat perhatian kembali dari Kementerian PUPR Republik Indonesia dengan pemasangan 18.000 bantal geobak geotekstil berisi pasir yang diklaim memiliki daya tahan 30 hingga 40 tahun. Rijal Healthy Safety and Environment Project tanggap darurat Pantai Amurang yang perusahaannya ditunjuk Kementerian PUPR untuk mengatasi masalah abrasi Pantai Amurang hingga tuntas mengatakan pemasangan geobak ditargetkan selesai hingga akhir bulan Maret. Ya, untuk pekerjaan yang dilakukan sekarang yaitu pengisian pasir diisi dalam geobak, dan ini pekerjaannya sudah ada yang menjahit, ada yang mengisi. Kalau ini mulai dari 3 hari yang lalu, sekitar tanggal 28 kalau tidak salah ya. Pekerjaan pengisian geobeknya ini, dan untuk targetnya kalau targetnya sih karena kita juga terkendala masalah, kadang ada kendala terkait masalah pengisian maupun kondisi di lapangan. Untuk sepanjang yang kami rencanakan itu mungkin dari semuanya ini sekitar 400 meteran lebih kalau semuanya. Untuk kendala saat ini yang kami ada di lapangan yaitu proses pemasangan. Ini kan air masih kondisi tinggi, jadi kita itu memasang itu agak susah karena posisi air masih tinggi. Berapa geobek yang dibutuhkan kalau diperkirakan 400-an meteran itu? Untuk geobek yang digunakan itu sekitar 18.000. Abrasi Pantai Amurang dengan panjang tak kurang dari 500 meter yang terjadi pada 15 Juli tahun 2022 lalu di Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan memporak-porandakan jembatan dan jalan boulevard fasilitas publik serta rumah penduduk. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, Saudara, pada penanganan abrasi Pantai Amurang dari Kementerian PUPR Republik Indonesia, 16 warga ikut dilibatkan dalam pekerjaan konstruksi abrasi Pantai Amurang. Selama beberapa hari ke depan, Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui salah satu perseroan terbatas badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi atau yang dipercayakan menangani titik abrasi Pantai Amurang hingga tuntas, ikut melibatkan 16 masyarakat Amurang yang dibagi 2 kelompok. Tugasnya sangat simpel, cukup dengan mengambil dan membuka kantong geobak atau geotekstil dengan posisi sejajar berdiri seperti geobak sebelumnya yang sudah terisi berbentuk bantal. Kemudian eskavator mengisi geobak tersebut dengan material pasir. Setelah itu dijahit menggunakan mesin jahit yang sudah disediakan. Adapun pengupahan yang disepakati menggunakan sistem pekerjaan borongan yang dibayarkan 5.000 per geobak dikali 18.000 geobak sama dengan 90 juta. Artinya 16 masyarakat Amurang ini jika bekerja dengan konsisten hingga tuntas masing-masing akan memperoleh pendapatan Rp5.625.000 per orangnya. Masyarakat di sini? Iya. Terus kenapa berminat untuk kerja di abrasi ini, di tempat abrasi? Lagi kerja apa di sini? Kumpul-kumpulkan pasir. Iya. Dimasukkan di geobek. Iya, geobek. Ini digaji atau cuma sukarela? Digaji. Harian atau Seminggu. mingguan? Iya. Bagaimana? Cukup membantu atau bagaimana? Membantu ya. Berarti di sini masuk juga sebagai salah satu korban dulu? Enggak? Oh, enggak. Tidak terdampak? Jauh tuh orang, sopir rumah jauh. Ke sini atas kemauan sendiri atau dipanggil? Dipanggil. Berarti senang ya kerja di sini? Iya, lumayan senang. tambah-tambahan. Ada teman-teman kuat. Dipanggil lagi. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, Saudara, harga beras di Kabupaten Minahasa Selatan kembali mengalami kenaikan rata-rata Rp40.000 per karung takaran 50 kg, yakni dari Rp570.000 kini naik menjadi Rp610.000 per karungnya.
Beras yang merupakan kebutuhan pokok harian masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan sudah berjalan 2 bulan ini mengalami kenaikan Rp40.000 per karung, takaran untuk 50 kg. Eva Polii, salah satu pedagang beras terbesar di Pasar 54 Amurang mengatakan, naiknya harga beras lantaran sejumlah lahan persawahan petani di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sebagai sentra pemasok utama ke Sulawesi Utara, termasuk ke Minahasa Selatan, sawahnya kelebihan air menjelang masa panen karena curah hujan cukup tinggi. Akibat hal tersebut, jatah pengiriman beras pun ikut berkurang. Jika sebelumnya setiap minggu masuk 20 ton, saat ini tersisa 10 ton per minggu. Naik 610. Dia dari sebelumnya? Dari sebelumnya dia biasa cuma 570. Ini seberapa hari begini? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Stok sekarang terbatas karena masih kurang, nggak ada barang. Ini barang dari mana, Bu? Pak? Ini kita jual barang dari Kota Raya. Kota Raya. Di mana? Sama Kota Raya sama beras Polai. Tapi kalau dari Makassar ada enggak juga? Belum ada. Belum datang. Biasanya dalam 1 minggu di sini kasih masuk berapa ton, Bu? Ton. 10 ton per mobil. Per 1 minggu 2 kali. Sekarang tersisa 1 kali. Iya. Ini kira-kira Bu, ini kan mau puasa. DP stok kira-kira cukup untuk ini? Beras kualitas standar yang sebelumnya dipatok Rp12.000 per kilogram kini naik Rp1.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Meski begitu, pedagang tetap menjamin ketersediaan beras selama bulan suci Ramadan mendatang. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Harga bawang putih di Kabupaten Minahasa Selatan menembus Rp50.000 per kilogram. Padahal pekan sebelumnya masih bertahan di kisaran Rp35.000 per kilogram. Tidak hanya bawang putih yang mengalami kenaikan, sejumlah bumbu dapur lainnya juga demikian. Hal ini diakui para pedagang bisa terjadi menjelang Ramadan. Sejumlah harga bumbu dapur di sentra pasar rakyat di Kabupaten Minahasa Selatan terus mengalami kenaikan. Bawang putih kupas siap pakai harganya tembus Rp50.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya dipatok Rp35.000 per kilogram. Tak hanya itu, bawang merah juga mengalami kenaikan Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Para pedagang di Pasar 54 Amurang kini mengaku terjadinya kenaikan harga bawang lantaran curah hujan tinggi, ditambah lagi ada momen menjelang bulan Ramadan. Bahan rata-rata semua, Pak. Apa-apa itu, Bu, yang di sini? Cabai, bawang merah, bawang putih. Dia rata-rata naik berapa, Bu? Ada yang 35, ada yang 40. Yang untuk bawang putih? Ya. Sekarang kalau rica posisinya berapa? Kita 71 kilo dari Dari sebelumnya? 60 lebih, 65. Seberapa hari, Bu, ini? 2 hari. Ini pasokan kurang bawa atau bagaimana, Ibu? Kurang orang bapak. Kenaikan harga bumbu dapur ini juga berdampak bagi warga di Kabupaten Minahasa Selatan, terutama bagi warga yang kurang mampu. Ya cukup sih, Pak. Belum lagi dari anak mungkin Belum lagi jajan. anak, popok, susu. Jadi ongkos popok, dapur lagi, Pak. Terbebani dengan kenaikan harga ini. Beras naik lagi. 13.000 1 kilo. Berarti cukup terdampak kamu dengan ibu rumah tangga dengan kenaikan harga-harga bahan pokok seperti saat ini. Susah lagi cari uang sekarang, Pak. Harapannya ke pemerintah mungkin, Bu, untuk jalan Ramadan ini, puasa nanti, kalau Ya, tetap bahan begini. pokok di murah lah, Pak, ya. Ya terjangkau. Sejumlah komoditas masih terlihat cukup tersedia, namun daya beli masyarakat nampak menurun dan pasar tidak begitu ramai. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Jelang Ramadan 1444 Hijriah, harga sejumlah bahan kue di sentra pasar rakyat di Kabupaten Minahasa Selatan cenderung stabil tersedia. Hanya saja kata pedagang, gula pasir yang merupakan komposisi kue sedikit mengalami kenaikan harga. Meski begitu, pedagang berharap harga bahan kue lainnya tetap stabil agar penjualan lancar dan tidak membebani masyarakat. Sejumlah harga bahan kue cenderung stabil tersedia menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang diperkirakan akan mulai pada tanggal 23 Maret ini.
Yanti, salah satu penjual bahan kue, saat ditemui di kompleks pertokoan di Amurang, ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan, mengatakan yang mengalami kenaikan saat ini hanya gula pasir, tapi masih sangat dimaklumi pembeli. Untuk saat ini masih stabil. Masih stabil. Telur masih biasa. Gula agak sedikit itu dia naik. Dari harga? Dari 14 ya 15 kan. Gula batu atau gula Putih. Gula pasir. Gula pasir. Dia dari berapa, Bu? Dari 14 naik 1.000, 15.000. 1.015. Gula batu masih standar gula aren. Iya, masih standar gula. Kalau mentega, Bu? Mentega masih biasa lagi. Harganya berapa sekarang? Harga 24 yang merek Amanda itu. Kalau bahan-bahan kue lainnya, Bu, ada harganya masih normal semua. Normal. Biasanya kenaikan terjadi di saat hari raya. Paling banyak naik di hari raya. kalau Ramadan enggak, puasa dalam puasa enggak. Orang bikin kue, jajanan, Mudah-mudahan tidak naik kan. mudah-mudahan enggak naik. Tapi stok lumayan tersedia. Stok kalau untuk bahan kue Aman. lancar. Para penjual bahan kue berharap saat Ramadan serta sesudah Idul Fitri harga bahan kue tetap stabil agar tidak terlalu membebani masyarakat. Mengingat saat ini sejumlah bahan pokok dan kebutuhan harian lainnya terus bergerak naik menjelang Ramadan. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sayur mayur, labu, dan sejumlah tanaman hortikultura lainnya sebagai komoditas andalan Kabupaten Minahasa Selatan, kini harganya mulai naik di kelas petani hingga pengecer. Naiknya harga hortikultura di Kabupaten Minahasa Selatan ini lantaran pada tahun ini tidak diprioritaskan mendapatkan kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat. 1 minggu boleh. Harga sayur mayur di Kabupaten Minahasa Selatan mulai merangkak naik. Hal ini seiring lantaran tidak semua tanaman hortikultura masuk dalam 9 komoditas pertanian yang diprioritaskan mendapat kuota pupuk subsidi yang disiapkan pemerintah tahun ini sebanyak 9 juta ton di seluruh Indonesia. Pantauan di Pasar 54 Amurang, sejumlah jenis hortikultura komoditas andalan Minahasa Selatan harganya rata-rata naik Rp1.000. Dikatakan para pedagang sayur, kenaikan saat ini memang belum begitu terdampak pada daya beli masyarakat. Namun jika tidak secepatnya ada solusi pupuk dari pemerintah, tak menutup kemungkinan harga berbagai jenis hortikultura terus akan mengalami kenaikan. Dia rata-rata naik berapa sayur? 1.000. Rata-rata naik semua. Untuk pengambilan atau di eceran sama? Iya, kalau di eceran tetap harga sama, tapi pengambilan. Pengambilan yang naik. Orang pengepul toh, ambil toh, orang ecer biasa. Tadi toh. Ibu ambil berapa di pengepul biasa? Pengepul. Biasanya kan 4.000 sekarang. Dia ada hitungan per karung, per biji, Dia per kilo, per ikat. per ikat. Kalau di sini per ikat. Oh, kalau sayur per ikat. 9 komoditas yang mendapat kuota pupuk subsidi pada tahun 2023 ini meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, tebu rakyat, kakao, kopi, bawang merah, dan bawang putih. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Pemerintah mendorong usaha kecil menengah di Sulawesi Utara